Hai semuanya, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai tentang React Native untuk memenuhi tugas pemrograman mobile dengan dosen pengampu Ihsan Maulana Eskom MTI. Saya Nikita Damara dengan NIM 230400253 merupakan mahasiswi Universitas Syedzi Madani dari Prodi Bisnis Digital dan Fakultas Teknologi dan Bisnis. Oke. Langsung saja. Yang pertama kita harus membahas tentang latar belakang React Native. Kenapa React Native ini dibuat? React Native adalah framework yang dibuat oleh Facebook pada tahun 2015. Awalnya, Facebook mengalami masalah dalam mengembangkan aplikasi mobile karena harus membuat dua versi aplikasi yang berbeda. Yang satu untuk Android dan satu lagi untuk iOS. Hal ini tentu membutuhkan banyak waktu dan tenaga. Nah, untuk mengatasi masalah ini, tim internal Facebook itu membuat React Native dalam sebuah acara hackathon. Tujuan utamanya agar para developer cukup menulis satu kode saja dengan bahasa pemrograman JavaScript. Namun hasilnya bisa dijalankan di kedua platform, Android dan iOS, secara natif. React Native kini sudah digunakan secara luas, termasuk oleh perusahaan seperti Facebook, Instagram, Discord, Pinterest, dan juga Skype. Itu adalah latar belakang mengapa React Native dibuat. Dan sebenarnya apa itu React Native? React Native adalah sebuah framework open source yang memungkinkan kita membangun aplikasi mobile asli atau native apps menggunakan JavaScript dan React. Berbeda dengan aplikasi berbasis web, aplikasi yang dibuat dengan React Native bisa langsung berjalan di Android dan iOS dengan tampilan seperti aplikasi asli, bukan web yang dibungkus. Nah, dengan React Native ini, kita bisa menggunakan komponen UI seperti view, text, image, dan lainnya, yang secara internal akan diterjemahkan menjadi komponen asli Android atau iOS. Ada pula keunggulan-keunggulan dari React Native. Yang pertama tentu satu kode untuk berbagai macam, seperti Android dan iOS. Yang kedua, performa hampir setara aplikasi native. Yang ketiga, fast refresh untuk development cepat. Yang keempat, berbasis JavaScript dan React, sehingga mudah untuk dipelajari dan dipahami. Yang kelima, komunitas besar dan banyak library pendukung. Yang keenam, digunakan oleh banyak perusahaan besar. Yang ketujuh, cocok untuk startup dan MVP. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara menginstalasi React Native. Ada dua cara umum untuk mulai membuat aplikasi dengan React Native. Cara yang pertama adalah menggunakan React Native CLI yang memberi kontrol penuh, namun perlu instalasi yang lebih kompleks seperti Android Studio dan Java. Cara yang kedua yang lebih mudah adalah dengan menggunakan Expo CLI. Expo adalah alat bantu yang menyederhanakan proses instalasi dan cocok sekali untuk pemula. Nah, ini ada dua cara langkah-langkah instalasi React Native. Cara yang pertama itu tadi seperti yang saya jelaskan menggunakan React Native CLI, yaitu cara manual. Yang pertama kita harus menginstal Node.js dan npm. Yang kedua install Java Development Kit dan Android Studio. Dan yang ketiga jalankan di terminal. Nah, contohnya bisa dilihat seperti di gambar. Sedangkan cara yang kedua yaitu menggunakan Expo CLI. Expo sangat memudahkan proses setup awal, tidak perlu install Android Studio atau Xcode untuk mulai. Nah, langkah-langkahnya hanya perlu menginstal Node.js, kemudian jalankan. Kita bisa memilih antara dua cara tersebut untuk melakukan instalasi React Native. Lalu ada beberapa pendukung React Native. Untuk menjalankan React Native, kita memerlukan beberapa pendukung yang harus disiapkan, yaitu yang pertama ada Visual Studio Code, editor kode ringan dengan banyak ekstensi pendukung React Native. Yang kedua pasti Node.js. Yang ketiga Expo CLI membantu membuat, menjalankan, dan build aplikasi tanpa perlu konfigurasi kompleks. Yang keempat, Expo Go, aplikasi di HP Android atau iOS untuk melihat dan menguji proyek React Native berbasis Expo tanpa harus build ke emulator. Dan yang terakhir ada npm atau yarn untuk mengelola paket library yang dibutuhkan.
Nah, apa saja aplikasi yang menggunakan React Native? Banyak aplikasi besar yang menggunakan React Native. Contohnya, aplikasi Facebook seperti yang kita jelaskan di latar belakang tadi, dan Instagram, dan juga ada aplikasi seperti Discord dan Pinterest yang menggunakan React Native agar pengembangannya lebih cepat. Misal, dengan React Native, tim developer hanya perlu menulis satu kode saja untuk membuat tampilan chat di Android dan iOS sekaligus. Ini adalah contoh kode sederhana React Native. Di sebelah kiri adalah codingan dari React Native yang bisa dilihat, dan di sebelah kanan adalah hasilnya. Ini bisa dilihat dulu. Ini kodenya, dan ini hasilnya. Oke, sekian penjelasan saya tentang React Native. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Bye.